Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nijila Putri dengan NIM 23 12 14 0032. Di sini saya dari program studi hukum tata negara. Alasan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Bapak Ramadhani Alvin Habibi, MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pembahasan. Yang pertama mengenai pengalaman saya ketika menghadiri sidang di pengadilan, dan yang kedua mengenai alur persidangan hukum acara perdata. Baik, selanjutnya mengenai pengalaman saya ketika saya menghadiri sidang di pengadilan. Saya menghadiri sidang di pengadilan pada tanggal 29 Oktober. Di situ saya menghadiri sidang pengadilan putusan pidana yang bernomor perkara 207 Perdata Biasa tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya mengenai penggelapan. Dan yang kedua, saya menghadiri sidangnya nomor perkara 208 Perdata Biasa tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya mengenai pemalsuan surat. Sebenarnya kedua putusan ini masih berkaitan karena yang mengajukan gugatannya itu dari pihak yang sama, yaitu mengenai pemalsuan surat dan juga penggelapan. Mengenai alur tahapan persidangannya, ketika majelis hakim memasuki ruangan, maka kami semua dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya, sidang akan dibuka oleh hakim ketua dengan dilanjutkan pukulan palu 3 kali. Selanjutnya hakim ketua memanggil terdakwa. Sebelum memanggil terdakwa, hakim ketua meminta izin terlebih dahulu kepada jaksa penuntut umum ataukah memperbolehkan untuk memanggil pihak terdakwa. Apabila diperbolehkan, maka pemanggilan pihak terdakwa untuk maju ke ruang persidangan. Setelah pemanggilan pihak terdakwa, apabila pihak terdakwa sudah berada di ruang sidang, selanjutnya hakim ketua akan memeriksa identitas pihak terdakwa. Apabila identitas pihak terdakwa tidak sesuai, maka lanjut lagi pada pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan ini akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apabila sudah selesai dibacakan, lanjut lagi pada pemeriksaan saksi-saksi. Pada sidang yang saya hadiri ini terdapat 3 saksi. Yang pertama saya lupa namanya siapa, yang kedua saksi dari pihak kepolisian, dan yang ketiga saksi dari pihak kantor pertanahan. Apabila sudah selesai pemeriksaan saksi tadi, lanjut lagi pada pemeriksaan barang bukti. Nah, pada kali ini jaksa penuntut umum akan menunjukkan bukti-buktinya, memberikannya kepada majelis hakim untuk diperiksa. Lanjut lagi pada pemeriksaan terdakwa. Nah, pada kali ini terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Pihak terdakwa juga diberikan kesempatan untuk menolak memberikan keterangan. Dan juga jaksa penuntut umum, hakim ataupun penasihat hukumnya dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak terdakwa. Jika sudah, maka selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutan pidana yang berisikan dakwaan ataupun tuntutan hukuman. Apabila hal tersebut sudah dilakukan lagi, maka lanjut lagi pada pembelaan ataupun pledoi. Hal ini dilakukan oleh penasihat hukum dari pihak terdakwa yang dapat berisikan bantahan terhadap dakwaan dan juga tuntutannya. Pada sidang yang saya ikuti tadi, hanya sampai itu saja karena sidangnya ditunda terlebih dahulu oleh hakim ketua karena waktunya sudah mepet pada jam istirahat. Jadi dilanjut pada sidang selanjutnya. Saya tidak hanya menonton sidang itu saja, di hari besoknya saya menonton sidang mengenai putusan perdata yang bernomor putusan 176 Perdata Gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya mengenai jual beli tanah. Agendanya ini pada sidang pertama. Dan yang kedua, pada nomor perkara 132 Perdata Gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya tentang wan prestasi. Agendanya pada pembuktian.
pada nomor perkara yang 176 tadi, yang sidang pertama tadi, sidangnya itu ditunda terlebih dahulu karena pada saat akan menampilkan bukti-bukti ternyata internet pada pengadilan tidak bisa, akhirnya ditunda pada sidang berikutnya. Nah, pada yang nomor 132 tadi, yang manifestasi tadi, itu penggugat berbicara ke depan langsung kepada hakim anggota sehingga suaranya tidak terdengar oleh kami yang hadiri persidangan. Jadi kurang tahu mengenai gugatannya. Baik, mungkin itu saja. Lanjut lagi pada alur persidangan hukum acara perdata. Baik, selanjutnya merupakan alur persidangan hukum acara perdata. Jadi, pertama, hakim membuka sidang 1. Jadi, pembukaan dilakukan oleh hakim ketua. Lanjut lagi, apakah para pihak ini berhadir ataukah tidak? Yang pertama, apabila para pihak tidak hadir. Nah, yang pertama, apabila yang tidak berhadir, penggugat dan kuasanya, maka akan lakukan pemanggilan ulang. Apabila setelah pemanggilan ulang ini, pihak penggugat dan juga kuasanya tidak berhadir, maka gugatan dianggap gugur. Tapi, apabila di lain waktu nanti penggugat ingin mengajukan gugatan kembali dengan gugatan yang sama, maka hal itu diperbolehkan. Yang kedua, apabila yang tidak berhadir adalah tergugat dan juga kuasanya, maka akan lakukan panggilan ulang lagi. Secara umum akan lakukan pemanggilan 2 kali. Tapi setelah pemanggilan 2 kali ini, pihak tergugat tetap tidak hadir dan juga kuasanya, maka akan memasuki keputusan first take ataupun putusan yang dilakukan tanpa adanya pihak tergugat. Pada putusan ini, apabila syarat-syarat formilnya tidak terpenuhi, maka gugatan tidak dapat diterima. Lanjut lagi, apabila syarat-syarat formilnya terpenuhi, tetapi syarat-syarat materinya tidak terpenuhi, maka gugatannya ditolak. Selanjutnya, apabila syarat-syarat formilnya terpenuhi dan juga syarat-syarat materinya terpenuhi, maka gugatannya seluruhnya ataupun sebagiannya dikabulkan oleh majelis hakim tanpa adanya pihak tergugat dan juga kuasanya. Baik, selanjutnya mengenai alur persidangan yang apabila para pihaknya hadir di persidangan. Apabila para pihak tergugat dan juga penggugat hadir di persidangan, maka selanjutnya adalah sidang pertama, yaitu mediasi. Melalui mediasi ini, apabila mereka mendapatkan jawabannya atau sudah terselesaikan masalahnya pada gugatan ini, maka akan dibuatkan perjanjian perdamaian. Tetapi apabila melalui mediasi ini masih belum menemukan titik terangnya, maka lanjut lagi pada persidangan. Nah, pada persidangan kali ini yang pertama dilakukan adalah sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan juga pemberian jawaban dari tergugat. Jadi pada sidang kali ini yang pertama dilakukan adalah jawab menjawab. Lanjut lagi jawab menjawab ataupun replik dan juga duplik. Replik merupakan jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik merupakan jawaban dari tergugat terhadap replik penggugat tadi. Apabila sudah selesai, lanjut lagi pada pemeriksaan para saksi. Apabila pemeriksaan para saksi sudah selesai, lanjut lagi pada pemeriksaan tergugat dan juga berbagai bukti dari kedua belah pihak. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan tadi, maka lanjut lagi pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh pihak tergugat maupun apabila yang paling akhir ada putusan hakim. Jadi yang paling akhir merupakan hakim akan mengeluarkan putusan hakim tadi di persidangan pada sidang pertama kali ini. Mungkin dari saya itu saja alur persidangan hukum acara perdata. Apabila ada salah kalimatnya, mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.